Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada tugas refleksi pada halaman 282 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baikkan kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Bagaimana cara kalian berkebun atau merawat tanaman yang tumbuh di halaman rumah dan lingkungan sekitar terkait dengan faktor-faktor eksternal ataupun internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Bagian, saya merawat tanaman di halaman rumah dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk faktor internal, pertama, kondisi genetik tanaman. Saya memilih tanaman yang sesuai dengan lingkungan sekitar, seperti tanaman tahan panas untuk daerah tropis. Faktor genetik ini menentukan kemampuan tanaman beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Kedua, fase pertumbuhan dan perkembangan. Saya memperhatikan fase tanaman seperti masa vegetatif, yaitu pertumbuhan daun dan batang, dan juga generatifnya, yaitu pembentukan bunga dan buah. Sehingga perawatan seperti pemupukan dan penyiraman disesuaikan dengan kebutuhannya. Ketiga, struktur dan fungsi organ tanaman. Saya memastikan akar tanaman tetap sehat dengan memotong akar yang rusak atau membusuk sehingga tanaman dapat menyerap nutrisi dan air secara optimal. Adapun untuk faktor eksternal terkait air, saya menyiram tanaman secara rutin, terutama di pagi hari, untuk memastikan tanaman mendapatkan cukup air. Penyiraman lebih intensif dilakukan saat musim kemarau. Kedua, terkait cahaya matahari. Saya memastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jika terlalu terik, saya memasang pelindung atau memindahkan tanaman ke tempat yang lebih teduh. Ketiga, terkait media tanam. Saya menggunakan tanah yang gembur, subur, dan kaya bahan organik untuk mendukung pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi. Keempat, terkait nutrisi atau pupuk. Saya menambahkan pupuk organik seperti kompos untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman sehingga pertumbuhannya dapat optimal. Dan untuk poin kelima, mengenai pengendalian hama dan penyakit. Saya rutin memeriksa tanaman untuk mengatasi hama atau penyakit sejak dini menggunakan pestisida alami agar tanaman tetap sehat. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut. Amati tumbuhan di sekitar lingkungan rumah kalian. Jenis tumbuhan manakah yang batangnya bisa tumbuh membesar dan meninggi? Jelaskan penyebabnya. Bagian berikut adalah contoh hasil pengamatan tumbuhan di lingkungan rumah. Untuk contoh tumbuhan yang batangnya membesar, ini ada pohon mangga. Penyebab membesar itu pertumbuhan membesar pada pohon mangga disebabkan oleh pertumbuhan sekunder yang terjadi karena aktivitas kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini menghasilkan xilem sekunder di bagian dalam yang memperkuat dan mempertebal batang, kemudian floem sekunder di bagian luar yang membantu transportasi hasil fotosintesis. Pertumbuhan sekunder ini membuat batang mangga semakin tebal seiring bertambahnya usia. Kemudian untuk contoh tumbuhan yang batangnya meninggi, itu ada teramati pohon kelapa dengan penyebab pertumbuhan meninggi pada pohon kelapa disebabkan oleh pertumbuhan primer yang berasal dari aktivitas meristem apikal di ujung batang. Meristem apikal menghasilkan sel-sel baru yang membuat batang kelapa terus memanjang secara vertikal. Kelapa termasuk tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium, sehingga batangnya tidak membesar tetapi terus meninggi. Hormon auksin membantu memacu pemanjangan sel pada batang, mendukung pertumbuhan vertikal pohon kelapa. Again, kita masuk pada soal ketiga berikut ini. Sebagai soal terakhir kita di sesi tugas ini. Perhatikan soal yang ada ini kan. Amati kehidupan serangga di lingkungan sekitar kalian. Jenis serangga manakah yang mengalami fase kepompong dan yang tidak memiliki kepompong? Again,
Berikut adalah hasil pengamatan kehidupan serangga di lingkungan sekitar. Untuk pertama, jenis serangga yang mengalami fase kepompong, dalam hal ini gen sukses contohkan adalah kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Pada fase kepompong, serangga ini berada dalam masa istirahat dan reorganisasi tubuh, di mana struktur tubuh larva berubah menjadi bentuk dewasa. Contoh lain yang juga dapat teramati mungkin adalah lalat, kumbang, dan nyamuk. Kemudian untuk kedua jenis serangga yang tidak memiliki fase kepompong ini banyak, tetapi penjelasan gen sukses contohkan pada belalang. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna yang terdiri dari 3 tahap, telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Nimfa adalah bentuk muda yang mirip dengan dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap sempurna. Tidak ada fase kepompong karena perubahan bentuk terjadi secara bertahap. Contoh lain ada jangkrik dan kecoa. Nah kan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada sesi tugas refleksi pada halaman 282 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis kan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.